Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang istifham wa tamanni wa tahliyaha fiha an-nasaw. Ada pembahasan di sini ada 4. Yang pertama, apa pengertian dimaksud dengan istifham? Yang kedua, sebutkan macam-macam atau adat istifham. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tamani? Yang keempat, sebutkan macam-macam tamani. Lalu di sini ada pengertian istifham. Kata istifham merupakan bentuk dari kata masdar dari kata istifham. Secara leksikal, kata tersebut bermakna meminta pemahaman atau meminta pengertian. Lalu, menurut istilah, yaitu istifham ialah mengharapkan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dengan menggunakan salah satu perabot dari beberapa perabotnya. Lalu, selain itu, istifham juga bisa dikatakan merupakan bentuk kalimat yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang sesuatu masalah yang belum diketahui sebelumnya. Jadi, istifham adalah tuntunan untuk mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Lalu, ada adat istifham dan makna yang hakiki. Di sini yang pertama ada hamzah, terbagi menjadi 2. Yang pertama tawasur, yakni gambaran tentang mufrad atau jawaban yang bersifat mufrad. Dalam hal ini, hamzah langsung diiringi dengan hal yang ditanyakan pada umumnya. Hal yang ditanyakan ini merupakan bandingan yang disebut setelah lafaz ham. Dalam contoh tersebut, diyakni bahwa kepergian ia dilakukan oleh salah satu seorang dari mereka berdua. Namun, diharapkan ketentuan dari salah satunya. Oleh karena itu, harus dikhususkan. Lalu yang kedua ada tasdik, yaitu menunjukkan terjadi atau tidak nisbat antara dua perkara. Contohnya, Ihdor al-amir. Apakah raja itu telah datang? Dalam kalimat tersebut dibutuhkan penjelasan tetapi tetap dengan yang tidak nishab. Dalam hal ini istifham hamzah dijawab dengan ya atau tidak. Lalu yang kedua ada hal. Hal yang digunakan untuk menghendaki tasdik saja artinya untuk mengetahui terjadi atau tidak nisab atau tidak boleh menyebut bandingan perkara yang ditanyakan kepada hal tersebut. Contohnya, apakah raja telah datang yang tadi? Hal ja'al amr. Untuk menjawab istifham adalah dengan perkara iya atau tidak, na'am atau la. Istifham terbagi menjadi 2 macam, bastiko dan murokabah. Kalau bastiko bila untuk menanyakan wujud atau tidak sesuatu. Contohnya, apakah manusia sempurna itu ada? Yang kedua, murokabah. Bila untuk menanyakan keberadaan sesuatu pada sesuatu. Contohnya, apakah tumbuh-tumbuhan itu memiliki kepekaan? Gitu kan. Terus sedangkan istifham didahului naif, yaitu tidak boleh diucapkan. Yang pertama fi'il mudhari yang menunjukkan zaman yang sedang berjalan, jadi tidak boleh diucapkan. Lalu yang kedua lafaz inna, jadi tidak boleh diucapkan juga. Terus perabot syarat. Terus ada huruf athof. Terus ada isim yang sesudah terdapat fi'il, jadi tidak boleh diucapkan. Yang ketiga yaitu ada man, untuk menanyakan makhluk yang berakal.
man haza gitu kan. Contohnya seperti man haza, siapa ini gitu kan. Terus yang keempat ma, yaitu menanyakan sesuatu yang tidak berakal atau contohnya berlebihan itu. Ma la syrof. Terus yang kelima itu mata. Mata itu menanyakan keterangan waktu dalam baik yang lalu maupun yang akan datang. Yang keenam ada ayana, yang ketujuh ada kaifa. Lalu yang kedelapan ada aina, yang kesembilan ada ana, yang kesepuluh ada kam, yang kesebelas ada ayuna. Lalu di sini ada ada adat istiham dan makna ghairu hakiki. Di sini ada beberapa, saya cuma ngambil 10 aja. Yang pertama amr, perintah. Contoh, maka berhenti kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Yang kedua itu nahi atau larangan, yaitu arti jangan kamu takut kepada mereka karena Allah yang berkehendak kamu takuti. Yang ketiga taswiyah, sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka juga akan beriman. Surah Al-Baqarah ayat 6. Nafi, mendiadakan. Contohnya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Ar-Rahman ayat 60. Terus ingkar. Ingkar contohnya, apakah kamu menyeru selain Allah gitu kan. Yang keenam tasywiq, yaitu sukakah kamu aku tunjukkan sesuatu peniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih. Surah Al-Asr ayat 100. Istinas, yang ke-8 takrib, yang ke-9 tahwil, yang ke-10 istib'ad. Lalu ada pengertian dari tamani. Kata tamani menurut bahasa berarti merancang sesuatu yang dapat dan ingin mendapatkan, juga dapat berarti membuat perkataan seperti ungkapan. Artinya bisa dilihat di sini. Ia membuat perkataan atau pembicaraan. Ibnu Manzur menulis beberapa arti al-tamani secara lugo, antara lain meminta, membaca atau kitab, merencanakan sesuatu dan ingin memperoleh dan berkata bohong. Lalu di sini ada beberapa yang disebut tamani adalah menurut terjadinya sesuatu yang didamkan, yang tidak diharapkan keberhasilan karena mustahil terjadi atau sulit tercapai. Yaitu saya bacain artinya aja. Ketahuilah sekiranya masa muda itu kembali suatu hari, maka akan kuceritakan sesuatu yang diperbuat di masa tua, alias kepahitan dan penyesalan. Kita lanjut ke adatnya aja ya. Yaitu adat ada 3. Yang pertama ada hal, yang kedua ada law, yang ketiga la'ala. Contohnya fa'al lana min syuaf fa yasfa'u lana. Maka adakah bagi kami pemberian syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami. Yang kedua itu law. Contohnya falau anna lana karrotan fanakunna minal mu'minin. Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi ke dunia, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Yang ketiga yaitu la'ala. Contoh syair, asir bal kota halman yu'irru janahu layali hawitu atur. Hai kawan, sekawan burung, adakah perkiranya di antara kalian yang sudi meminjamkan sayapnya? Semoga aku bisa terbang sampai kepada seseorang yang sangat aku cintai. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.